Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo sobat mahasiswa, perkenalkan saya Devita Sari dengan NPM 24610129, mahasiswi dari Prodi S1 Manajemen semester 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari beberapa materi dari mata kuliah Manajemen Keuangan 1 dengan dosen pengampu Bapak Dr. E. Febrianto, SEMM. Oke teman-teman, apa sih manajemen keuangan itu? Manajemen keuangan adalah sebuah kegiatan yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Manajemen keuangan dapat diartikan juga sebagai suatu proses dalam aktivitas keuangan perusahaan, dimulai dari cara memperoleh dana dan mempergunakannya, yang mana penggunaannya harus tepat sasaran, efisien, dan efektif agar tujuan keuangan perusahaan dapat tercapai sesuai rencana. Adapun pengertian manajemen keuangan menurut para ahli, yang pertama menurut Bambang Rianto, pengertian manajemen keuangan adalah semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang berhubungan dengan upaya memperoleh dana yang dibutuhkan dengan adanya biaya yang seminimal mungkin dan syarat yang menguntungkan, serta upaya untuk mempergunakan dana yang diperoleh tersebut secara efektif dan efisien. Lalu yang kedua, menurut Liman, manajemen keuangan adalah upaya penyediaan uang dan mempergunakan dana tersebut untuk mendapatkan aset atau aktiva. Lalu yang ketiga, menurut James Van Horne, manajemen keuangan adalah semua kegiatan atau aktivitas yang berhubungan langsung dengan perolehan pendanaan serta pengelolaan aset atau aktiva dengan tujuan yang menyeluruh. Lalu yang selanjutnya menurut Suhat Husnan, manajemen keuangan adalah manajemen terhadap semua fungsi keuangan. Oke, yang selanjutnya ada analisis laporan keuangan. Ini merupakan proses evaluasi posisi keuangan dan kinerja perusahaan dengan menggunakan laporan keuangan. Adapun tujuan dari analisis laporan keuangan, yang pertama, membantu menilai posisi dan kinerja keuangan. Yang kedua, membandingkan posisi dan kinerja keuangan perusahaan dengan posisi dan kinerja keuangan perusahaan yang bersangkutan di masa lalu, perusahaan lain, dan industri. Yang ketiga, membantu pemakai laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Adapun tujuan dari analisa laporan keuangan bagi berbagai pihak, yang pertama ada bagi kreditur, untuk mengetahui kemampuan peminjam yang diajukan untuk membayar bunga dan pokok pinjaman baik kini maupun pada waktu yang akan datang. Lalu bagi manajemen untuk mengetahui seberapa baik kinerja perusahaan dan mengetahui bidang-bidang apa memberikan kontribusi yang berhasil dan tidak. Lalu apakah kekuatan dan kelemahan posisi keuangan perusahaan dan perubahan apa yang harus diambil untuk memperbaiki kinerja pada masa yang datang. Selanjutnya ada analisis laporan keuangan ini dibagi menjadi 4 kelompok analisis. Yang pertama ada analisis rasio keuangan. Analisis dengan membandingkan rasio-rasio keuangan, baik perbandingan internal maupun perbandingan eksternal. Lalu yang kedua ada analisis tren. Analisis untuk mengetahui perkembangan naik turunnya komponen dalam laporan keuangan. Lalu yang ketiga ada analisis common size. Analisis dengan menghitung presentase unsur-unsur dalam neraca ke total aset dan unsur-unsur dalam rugi laba ke total pendapatan. Lalu yang keempat ada analisis indeks. Analisis dengan menghitung presentase unsur-unsur dalam laporan keuangan ke laporan keuangan tahun dasar. Yang pertama ada analisis rasio keuangan. Jenis analisis rasio keuangan ada rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio leverage keuangan, lalu ada rasio probabilitas. Nah, adapun contoh dari kasus analisis rasio keuangan itu ada laporan laba rugi, laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Lalu yang kedua, ada rasio solvabilitas. Ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Adapun contoh rasio solvabilitas itu neraca atau laporan posisi keuangan. Lalu yang ketiga, ada rasio aktivitas. Ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengendalikan investasinya di aset. Nah, ini contoh dari rasio aktivitas sendiri.
Lalu yang selanjutnya ada rasio leverage keuangan. Ini merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan mengandalkan utang. Nah, ini ada contoh dari rasio aktivitas. Bisa teman-teman lihat. Dan yang terakhir ada rasio probabilitas. Ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Nah, ini dia. Oke, yang selanjutnya ada konsep nilai waktu dan uang. Uang yang diterima sekarang nilainya lebih besar daripada uang yang diterima di masa yang akan datang. Lebih awal uang Anda menghasilkan laba, lebih cepat laba tersebut menghasilkan laba. Jadi konsep dasarnya itu, jika nominalnya sama, uang yang dimiliki saat ini lebih berharga daripada uang yang akan diterima di masa yang akan datang. Lebih baik menerima 1 juta sekarang daripada menerima uang yang sama 1 tahun lagi. Namun lebih baik membayar 1 juta 1 tahun lagi daripada membayar uang yang sama sekarang. Nah, nilai yang akan datang dari anuitas. Anuitas sendiri merupakan sejumlah uang yang dibayar atau diterima secara periodik dengan jumlah yang sama dalam jangka waktu tertentu. Adapun sifat anuitas, yang pertama ada jumlah pembayaran tetap atau sama. Lalu yang kedua ada jarak periode antar angsuran sama. Yang ketiga ada pembayaran pertama dilakukan pada akhir periode pertama. Nah, adapun contohnya yang udah dijelasin di video sebelumnya. Soal yang pertama itu ada seorang mahasiswa meminjam uang di bank sebanyak 129 juta untuk jangka waktu 3 tahun dengan tingkat bunga per tahun itu ada 2,5%. Nah, berapa jumlah seluruh uang yang harus dikembalikannya pada saat pelunasan nanti? Oke, sebelum kita masuk ke dalam pengerjaannya, perlu kita ketahui dulu teman-teman. Rumus yang digunakan itu ada Fn sama dengan P dalam kurung 1 plus I pangkat N. P ini merupakan jumlah sekarang. Lalu ada I yang merupakan tingkat bunga per tahun dan N adalah jumlah tahun. Selanjutnya bisa kita tulis P itu jumlah sekarang yaitu sebesar 129 juta. N-nya jumlah tahun yaitu 3 tahun dan I tingkat bunga per tahun itu ada 2,5%. Nah, ini kita desimalkan menjadi 0,025. Oke, selanjutnya jika sudah diketahui nilai P, I, dan N, bisa langsung kita kerjakan teman-teman. Kita tulis rumusnya ada F sama dengan P dalam kurung 1 plus I pangkat N. F sama dengan 129 juta dalam kurung 1 plus 0,025 pangkat 3. F sama dengan 129 juta dikali dengan 1,076890625. Jadi F sama dengan 138.918.890,625 rupiah. Jadi ini yang harus dikembalikan oleh mahasiswa nantinya teman-teman. Untuk yang selanjutnya, tabungan seorang mahasiswa akan menjadi sebesar 138.918.890,625 rupiah. Lalu 2 tahun yang akan datang, jika tingkat bunga bank yang berlaku itu 7% per tahun, berapa tabungan mahasiswa tersebut pada saat sekarang ini? Nah, kita masukkan rumusnya. Itu ada P sama dengan 1 per dalam kurung 1 plus I pangkat N dikali F. F ini merupakan jumlah di masa datang yang sudah kita hitung di awal tadi, yaitu 138.918.890,625 rupiah. Lalu N atau jumlah tahunnya yaitu 2 dan I atau tingkat bunga per tahun sebesar 7% yang didesimalkan menjadi 0,07. Jika sudah diketahui nilai F, I, dan N, bisa langsung kita kerjakan, yaitu P sama dengan 1 per dalam kurung 1 plus 0,07 pangkat 2 dikali dengan 138.918.890,625 rupiah. Jadi P sama dengan 1 per 1,1449 dikali dengan 138.918.890,625 rupiah. Jadi P sama dengan 138.918.890,625 rupiah dibagi dengan 1,1449.
Hasilnya yaitu Rp121.337.139,161 untuk besar tabungan saat ini. Selanjutnya ada aspek keuangan. Aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Aspek keuangan memberikan gambaran yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan, sehingga merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk diteliti kelayakannya. Alat ukur untuk menentukan kelayakan suatu usaha berdasarkan kriteria investasi dapat dilakukan melalui pendekatan, yaitu ada payback period atau PP, average rate of return atau ARR, net present value atau NPV, internal rate of return atau IRR, probability index atau PI, dan break even point atau BEP. Aspek keuangan secara keseluruhan, penilaian dalam aspek keuangan itu meliputi hal-hal seperti sumber-sumber dana yang diperoleh, kebutuhan biaya investasi, estimasi pendapatan dan biaya investasi, termasuk jenis dan jumlah biaya selama umur investasi. Lalu ada proyek neraca dan laporan rugi laba, kriteria penilaian investasi, dan rasio keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan. Yang pertama ada sumber dana dari aspek keuangan. Itu ada modal asing atau pinjaman, meliputi pinjaman dari dunia perbankan, pinjaman dari lembaga keuangan lain, dan pinjaman dari perusahaan non-bank. Lalu ada dari modal sendiri, meliputi setoran dari pemegang saham, dari cadangan laba, dan laba yang belum dibagi. Yang kedua ada biaya kebutuhan investasi. Itu ada biaya pra-investasi, meliputi biaya pembuatan studi dan biaya pengurusan izin. Lalu yang ketiga ada biaya aktiva tetap, meliputi ada aktiva tetap berwujud seperti tanah, mesin, bangunan, peralatan, dan inventaris kantor. Lalu ada aktiva tetap tidak berwujud, itu seperti ada hak cipta, lisensi, dan merek dagang. Lalu yang keempat ada biaya kebutuhan investasi. Itu seperti biaya operasi yang meliputi upah dan gaji karyawan, biaya listrik, biaya telepon dan air, biaya pemeliharaan, pajak, premi asuransi, dan biaya pemasaran. Lalu yang kelima ada arus kas atau cash flow. Ini adalah jumlah uang yang masuk dan keluar dalam suatu perusahaan, mulai dari investasi dilakukan sampai berakhirnya investasi tersebut. Oke, yang selanjutnya ada payback period atau PP. Ini adalah metode penilaian terhadap jangka waktu pengembalian investasi suatu proyek atau usaha. Lalu yang selanjutnya ada average rate of return atau ARR, adalah cara mengukur rata-rata pengambilan bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak dengan rata-rata investasi. Lalu yang selanjutnya ada net present value atau NPV. Ini adalah perbandingan antara PV kas bersih dengan PV investasi selama umur investasi. Lalu yang selanjutnya ada internal rate of return atau IRR. Ini adalah alat ukur mengukur tingkat pengembalian hasil dari internal. Lalu yang selanjutnya ada probability index atau PI, merupakan rasio aktivitas dari jumlah nilai sekarang penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama umur investasi. Nah, adapun contoh-contoh dari aspek keuangan bisa teman-teman lihat di samping saya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari aspek keuangan. Oke sobat mahasiswa, itu tadi materi yang sudah saya sampaikan terkait dari beberapa materi dengan mata kuliah Manajemen Keuangan 1. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini mudah untuk dipahami dan juga dimengerti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.